Bismillahirrahmanirrahim. Aqul lakum jami'an salamun alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil ahad, al-fardus samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat abdin qallat hailatuh wa rasulullahi wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij ma nahnu bihi bisirrin. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayah. Karena ulama sufi mengatakan nikmat terindah, nikmat terbaik, nikmat yang paling bagus, nikmat ketika kita bisa berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada junjungan kekasihnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu. Itu nikmat terbesar. Tak lupa juga kita solawat serta salam kita hanturkan, kita berikan tidak lain kepada sosok manusia yang agung, manusia yang sempurna, manusia yang karenanya bumi ini diciptakan, manusia yang karenanya kita ini ada, manusia yang karenanya Islam ini terbentuk. Tidak lain ketika di langit namanya ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, dan di bumi wafi ardin ismu Abil Qasim Mustafa Muhammad. Di langit namanya Ahmad, di bumi namanya Mustafa Muhammad. Karena kita tahu beliau itu selalu hadir ketika umatnya menyebut nama beliau. Kita ini salawat ngikut siapa? Salawatan seperti ini ngikut imam siapa? Ulama siapa? Nabi siapa? Kita jawab, kita memang tidak ikut kiai, kita memang tidak ikut ulama, memang tidak ikut Nabi, tapi kita langsung mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nyuruh kita sholat, nyuruh kita puasa, Allah tidak puasa, Allah tidak sholat. Tapi satu perkara Allah nyuruh kita, Allah juga melakukannya. Apa itu? Kita lihat ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang mencontohkan salawat untuk kita, untuk hamba-hamba seperti kita ini, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jika ada orang yang mengatakan salawatan tidak boleh, salawat tidak boleh, jawab Allah langsung yang menyuruh saya untuk salawatan. Allah langsung yang merintahkan saya untuk salawat kepada Nabi Muhammad. Ayatnya mana? Sallu, fi'lul amr, kalimat penyuruhan. Allah dalam kitab Al-Quran Karim menyuruh kita untuk salawatan, menyuruh kita untuk melantunkan kalimat salawat. Jadi ketika ada orang yang menanyakan apa dalilmu sehingga kamu berani salawat, sallu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Tuhan dalam Al-Quran Karim, jika engkau Islam bertanya seperti ini, bacalah kitabmu yang bernama Al-Quran. Di ayat tersebut Allah menyuruh kita, memerintahkan kita
untuk yang namanya solawat. Kenapa? Karena solawat ini kita bisa diterima semua amal ibadah kita. Kata hadis, man salla alayya marrah fallahu salla alaika asyarah. Siapa orang saya selawat sekali, Allah balas 10. Nabi besar Muhammad juga pernah mengatakan, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat aktsaruhum alayya shalah. Saya banyak kalau bersalawat ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung di masjid yang mulia ini, di tempat yang barokah ini, di panggung yang mulia ini, setiap malam melantunkan kalimat-kalimat sholawat. Setiap malam melantunkan sifat-sifat sejarah-sejarah Nabi besar Muhammad. Tidak semua orang bisa mengadakan majlis seperti ini. Tetangga kita, kerabat kita, masyarakat kita ingin membuat maulid seperti ini, tapi karena keadaan tidak memungkinkan sehingga beliau-beliau tidak bisa mengadakan majlis yang mulia ini. Kita diberikan nikmat terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan majlis selama 30 hari. Sempat-sempatkanlah selama di bulan Rabiul Awal. Sempat-sempatkanlah kita hadir. Apalagi sekarang sudah hampir-hampir habis bulan Rabiul Awal. Bulan yang Nabi suka, bulan yang di situ Nabi lahir, dan banyak daripada ulama-ulama kita lahir di bulan tersebut. Jadi eman-eman jika kita tidak menghadiri acara-acara seperti ini. Setahun sekalian, Pak, nggak ada ya, Pak? Setahun satu kali cuman seperti ini. Yang banyak orang-orang mengadakan maulid cuman setahun sekali. Ya ada, tapi cuman beberapa. Tapi kalau yang paling banyak hanya di bulan Rabiul Awal. Karena apa? Di sini berkah terbesar di bulan Rabiul Awal. Sebenarnya kalau membahas ilmu, saya yakin madrasah ini ilmunya lebih tinggi daripada saya. Namanya saja Sabilul Muttaqin. Apa? Jalannya orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa semua. Sudah alim semua, soleh, solehat semuanya, amin insyaallah, amin. Yang mondok, yang sekolah, yang hadir, abah-abah yang mondok, semua minas solihin, solihat. Kalau mau bahas ilmu, insyaallah saya kalah ilmu dengan antum semua yang hadir di sini. Saya hanya ingin mengenang kepada antum semua, mengenang tentang siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian tahu profesor kafir-kafir, orang-orang yang bukan Islam, lihat itu foto-foto di situ. Itu semua mengutamakan Nabi besar Muhammad. Itu orang bukan Islam, tapi dia tahu hakikat Nabi besar Muhammad. Kita yang Islam kemana kok bisa tidak tahu tentang Nabi kita sendiri? Hidup belasan tahun, puluhan tahun, tapi kita belum bisa mengetahui siapa itu Nabi besar Muhammad. Tidak seperti orang-orang di sana. Kok kita kalah? Kita yang mengatakan saya cinta dengan Rasulullah, saya pengikutnya Rasulullah, saya umatnya Rasulullah. Tapi kita kalah dengan orang-orang yang lain. Orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang tidak mengaku pencinta Nabi besar Muhammad, orang-orang yang tidak mengaku umatnya Nabi besar Muhammad, tapi di hatinya mereka mengutamakan Nabi besar Muhammad karena mereka tahu siapa ini Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad. Kita ini sudah lama hidup di sini. Tapi kenapa ya Allah Engkau belum memberikan kepada kita untuk bertemu dengan kekasih kita Sayyidil Wujud
Muhammad. Tapi kenapa kita belum pernah bermimpi Nabi besar Muhammad? Bahkan kita belum pernah bermimpi duriyah atau ulama-ulama kita. Kenapa itu bisa terjadi? Ya Allah, kami ini semua tahu. Mata kami sering melihat keburukan, sering melihat kemaksiatan. Telinga kami tahu, sering mendengar gosip-gosip kemaksiatan, ghibah dan lain sebagainya. Kami tahu, kami sering mencium, menghirup hal-hal yang tidak guna. Apalagi mulut kami, ya Allah. Kami tahu mulut kami sering melontarkan kalimat-kalimat yang tidak benar, kalimat-kalimat yang sia-sia, bahkan kalimat-kalimat yang buruk, kalimat-kalimat yang di situ ada dosanya. Kami tahu, ya Allah, hati kami terlalu busuk, terlalu kotor, sehingga kami tidak bisa bertemu, apalagi bermimpi Nabi besar Muhammad. Ya Allah, karena pengetahuan kami sekarang, sadarkan kami ya Allah atas kesalahan-kesalahan yang kami pernah dan sering kami lakukan ya Allah. Ya Allah, kami tahu junjungan Nabi besar Muhammad selalu melihat keadaan-keadaan umatnya, selalu datang ketika umatnya manggil-manggil, ketika umatnya menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Nabi datang, Nabi memantau kalian semuanya. Tetapi kalian kemana? Kalian di mana? Dan kalian mengapa tidak menyesal atas kesalahan-kesalahan, kebodohan-kebodohan yang telah kalian lakukan selama ini? Dan karena ini juga kalian tidak pernah menyesal. Hampir 27 hari Rabiul Awal dan kalian belum pernah bermimpi, apalagi bertemu Nabi Muhammad. Man ra'a wajhaka yas'ad. Sapa orang sing abes senengku wajahnya Nabi besar Muhammad, dia akan gembira, akan bunga tenah. Kenapa hati kalian sumpek, kedek? Karena belum pernah melihat wajah agung Nabi besar Muhammad. Man ro'a di sini kalimat fi'lul madi. Siapa orang yang sudah melihat, maki sekalian, walaupun satu kali melihat wajahnya Nabi besar Muhammad, yas'ad, dia akan gembira. Dia akan gembira dan selalu istimror, akan selalu gembira. Ini kelebihan wajahnya Nabi besar Muhammad. Para sahabat Nabi besar Muhammad ditinggal beberapa saat cuman. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, aku rindu kepadamu. Aku ingin melihat terus wajahmu. Ya sahabat, padahal saya baru saja pulang. Ya Rasulullah, ketika mata ini telah melihat keindahan, mata ini tidak akan mau lepas. Tak ada ngocol lah. Karena apa? Karena wajahnya Nabi besar Muhammad itu terangnya bisa menggembirakan hati serta pikiran serta semua jasad kita ini, bahkan ruh juga. Wajahnya Nabi besar Muhammad. Wajahnya Nabi besar Muhammad. Ya Allah,
Ya Rasulullah, kula oning abdina gedek ya Rasulullah. Setuju kapi gedek. Atena gedek ya Rasulullah. Atena bucok ya Rasulullah. Kopengah matana colon bucok ya Rasulullah. Abdina minta setok ya Rasulullah. Anggap neka kapi umat panjenengan ya Rasulullah. Anggap sedaja kapi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, beriin kapi titisan nurnya Nabi besar Muhammad. Kula takok ya Allah. Kula takok kapi nekaslah di alam kubur. Etanya aki nyawa tak apa. Nyawa tak apa. Kula kabis tajaneka banyak dosa. Banyak salah, banyak maksiat kepada Allah. Sering lalai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Deki nyawa tak apa. Tanya akib malaikat, "Marabbuka man nabiyuka?" Nyawa tak apa. Kula kapi tak tahu. Jarang ibadah, jarang solawat. Nyawa tak apa deki neng hadapan Nabi. Neng ada Nabi ngoca apa? Kula takut Nabi lupa kesampaian. Saya takut Nabi lupa kepada kalian semua. Karena lalainya kalian kepada junjungan kalian Nabi besar Muhammad. Saya takut Nabi besar Muhammad melupakan kalian sebagai umatnya. Karena kalian tidak pernah, jarang solawatan. Apalagi mengutarakan rindu dan cinta. Ya Rasulullah. Dan saya takut juga. Ketika nanti di akhirat nanti saya dan semua ini tidak berkumpul denganmu ya Rasulullah. Walaupun surga seperti apa, jika kamu tidak di situ ya Rasulullah, maka itu bukan surga menurut kita ya Rasulullah. Surga kita ialah bertemu denganmu ya Rasulullah, bersama rombonganmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami minta satu ya Rasulullah. Pegang hati-hati kami ya Rasulullah. Tekuk tangate ya Rasulullah. Tekuk tenkapi seteja ya Rasulullah. Supaya bisa bersih, bisa suci, dan bisa melihat keagungan wajahmu ya Rasulullah. Karena itu impian kita. Itu yang kita inginkan di bumi ini. Melihat wajah yang agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat terbesar kita. Kita bertemu walaupun di mimpi dengan Nabi besar Muhammad. Itu sebuah nikmat yang agung. Tidak usah mobil, tidak usah rumah, cukup bermimpi dengan Rasulullah. Itu sebuah nikmat tertinggi. Bertemu, cium tangannya Rasulullah. Itu sebuah nikmat yang paling besar. Kita ini semoga semuanya termasuk umatnya Nabi besar Muhammad. Ya kowe bi Nabi besar Muhammad. Apa rengkapi asarang bi Nabi besar Muhammad. Apolong bi Nabi besar Muhammad. Beriin syafaat Nabi besar Muhammad. Apolong bi kapi ulama, kapi guru, orang tua kapi apolong bi Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad sekarang keliling, pergi ke tempat-tempat yang di sana ada majlis yang menyebut-nyebut Nabi besar Muhammad.
Dan semoga majlis sabil muttaqin selama 30 hari itu datang Nabi besar Muhammad. Istiqomah 30 hari juga, 30 hari majlis, 30 kali Nabi besar Muhammad datang ke tempat yang mulia ini. Ya Allah, ya Rasulullah, berikanlah kami ilmu yang manfaat, hati yang bersih, pendengaran yang bersih, mata yang bersih, mulut yang bersih, dengan berkah hadirnya, dengan berkah kekasih kita, imam kita, tidak lain junjungan kita, Sayyidil Wujud, Sayyidil Wujud, Abil Qasim Mustafa Muhammad. Orang-orang yang rindu dengan Nabi besar Muhammad, perbanyak salawat. Orang yang banyak salawat nanti akan bersama Rasulullah di hari akhir. Fa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rahimallahu man rafa'a sautahu bi dzikri salati ala Muhammad. Siapa orang yang mengeraskan suaranya untuk salawat ke Kanjeng Nabi besar Muhammad, Allah sayang kepada orang itu. Maka memberi salawat suaranya yang keras. Karena apa? Rahimahullah, Allah sayang. Marrafa'a sautahu, orang yang mengeraskan suaranya bidzikri sholati ala Muhammad, untuk mengingat, untuk berzikir, untuk berselawat kepada Nabi besar Muhammad. Wahai orang-orang yang rindu, kami tahu, saya tahu semua ini rindu dengan Nabi besar Muhammad, rindu dengan wajahnya, rindu dengan nurnya Nabi besar Muhammad. Fa ya ayyuhal mustaqun, ayyuhal mustaqun ila ruyati wa ila nuri jamalihi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Orang-orang yang ingin bermimpi Nabi besar Muhammad, berbicara dengan Nabi besar Muhammad, ini renggepi mun selawat yang keras suaranya, lantangkan yang keras, mau yang laki, mau yang perempuan, yang tua, yang muda, semuanya kita lantangkan salawat. Dan semoga Rasulullah dengar salawat kita dan salawat kita diterima. Wa ya man yakhtubu bis-salahu yaqdatan wa manama, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Cukup sekian. Saya memang tidak punya ilmu untuk bernasihat kepada kalian, tapi saya ingin kalian mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad. Saya ingin kalian menyesali perbuatan-perbuatan kalian, perbuatan-perbuatan jelek kalian, perbuatan-perbuatan yang kotor dari kalian. Saya ingin kalian menyesali hal ini dan kalian berubah menjadi lebih baik dengan berkahnya salawat dan berkahnya kecintaan kalian dengan Nabi besar Muhammad. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim. Aqulu lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.